Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para asatidz yang saya hormati, para orang tua, para tokoh masyarakat, alhamdulillah tadi kita sudah baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah sehatkan badan kita, dan Allah jaga kita, keluarga kita dari mara bahaya, dan Allah subhanahu wa ta'ala bahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal. Meneruskan kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah yang disusun oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu, sampai ke dalam wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahi al-munazzalati atau al-munzalati haqqun, dan sesungguhnya Al-Qur'an dan seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan itu benar. Artinya tidak boleh seorang muslim ragu dengan apa yang ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Itu sudah kita ikrarkan itu, ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, sudah ikrar itu, kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita perhatikan secara terperinci, kitab yang harus kita beriman secara terperinci itu ada 4, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan. Furqan itu adalah Al-Quran. Jadi 4 ini harus memang betul-betul kita beriman secara terperinci, tahu namanya. Yang diturunkan kepada Nabiullah Musa namanya apa? Taurat. Yang diturunkan ke Nabiullah Isa namanya Injil. Yang diturunkan ke Nabiullah Daud namanya Zabur. Yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Al-Quran. Percaya, beriman bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, bukan dibuat-buat oleh Jibril, bukan. Dan dia itu mu'jiz, mengalahkan lawannya. Jadi nggak bisa dikalahin Al-Quran sama yang lain. Dia ngalahin yang ngelawan Al-Quran. Itu firman Allah, semuanya benar, nggak ada yang nggak benar. Ada yang ketinggalan, nggak ada. Ada yang disembunyiin, nggak ada. Semuanya lengkap, jelas, real dalam Al-Quran. Ya, itu cuman antara kita mau baca apakah enggak, udah itu doang. Kan gitu, orang-orang kadang-kadang ngomong nggak ada dalam Quran. Udah baca aja belum, nggak ada. Baca belum? Lu bilang kagak ada. Wal malaikatu haqqun, dan malaikat itu hak, benar. Maksudnya malaikat itu adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. La tudzakkar wa la tuannas. Enggak boleh kita katakan malaikat laki-laki atau perempuan, enggak boleh. Itu makhluk Allah, bukan laki, bukan perempuan. Wa annahum dzawu ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Dia, malaikat itu punya sayap. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4 sayapnya malaikat. Ya, la yafturun an ibadatillah, enggak pernah capek ibadah sama Allah, enggak pernah capek. Suruh Allah ibadah, ibadah terus. Kita 5 waktu aja capek, 5 waktu capek, telat mulu, telat. Yang namanya malaikat itu hamba Allah, makhluk Allah yang Allah ciptakan
ibadah kepada Allah enggak pernah capek. Wala ya'suna amrah, enggak pernah menyalahi aturan Allah. Ya. Wa afdaluhum Jibril. Ya. Yang pertama adalah yang paling afdal, paling utama malaikat, namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini ada enggak di dalam Al-Qur'an? Ada. Man kana aduwwan li Jibril wa Mikala, disebut sama Allah dalam Al-Quran, itu malaikat Jibril. Kadang dengan nama yang lain, nazala bihi ruhul amin, ya, disebutnya ruhul amin. Kalau tanazzalul malaikatu warruhu fiha, kalau dalam surah Al-Qadar disebutnya ar-ruh, itu malaikat Jibril. Ngapain? Aminul wahyi, penyampai wahyu. Wahyu sekarang kagak ada. Ngapain dia? Mimpin malaikat. Ya, tugasnya mimpin malaikat. Misalnya nih, ada nggak tugas yang lain? Kita nggak tahu, nggak apa-apa. Jangan, nggak usah makin nyari. Kira-kira tugasnya apa sih malaikat Jibril selain itu? Pudul, ngapain nanya-nanya gituan? Apa urusannya? Itu urusan Allah udah. Ya. Adapun apa yang Allah jelaskan, mimpin malaikat turun pada saat Lailatul Qadar, ya. Terus ada tugas-tugas yang lain, itu urusan Allah sudah. Yang kedua, Mikail, disebutkan oleh Allah juga dalam Al-Qur'an. Ngapain? Al-muwakkal bil amtar, yang disuruh oleh Allah untuk ngatur hujan. Mikail nih buat ngatur hujan. Ada juga yang mengatakan buat ngatur rezeki juga, bil amtar wal arzak, itu malaikat Mikail. Kadang-kadang kita mau ngirimin Fatihah buat malaikat, ya orang kaya mah dikasih duit ditanggepin. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ah, benar. Maksudnya malaikat kagak punya dosa, gak punya dosa dia. Misalnya kita kirimin pahala nih buat malaikat, lah ditanggepin, dosa mah kagak ada. Paham? Tadi kagak paham ngangguk juga, paham juga. Jadi nggak ada dosanya malaikat, maksum, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala, nggak punya syahwat dia. Ya, jadi ada orang nih kadang-kadang baca Fatihah buat siapa? Fatihah ke malaikat Jibril. Ada lagi Fatihah ke malaikat Mikail. Ngapa? Malaikat Mikail kan yang disuruh ngapain? Nyuruh nurunin hujan, bagi-bagi rizki. Kali aja saya kirimin Fatihah, rizki kali ditambahin kali sama dia. Nah, dia mah amanah, nggak kena, kita sogok nggak kena. Wa Israfil al-muwakkal bin nafhi bis-sur, dan Israfil, ya, itu juga dalam hadis Nabi SAW juga ada, ya. Nah, apa, malaikat Israfil yang niup sangkakala. Wa Israil, dan Israil. Nah, Israil nih, ya, ala mashtuhir, yang terkenal namanya Israil, terkenal. Tapi kalau dicari di Quran, dicari di hadis, nggak ada. Ya, dicari di Quran, dicari di hadis, nama Israil nggak ada. Tapi terkenalnya begitu. Ya. Kalau di Quran disebutnya malakul maut. Ya, nggak ada sebutan Israil. Ntar jangan kaget kalau ada orang ngomong begitu, ya.
tapi itu masyhur yang dikenal, ya, dia dikenal namanya dengan Israel. Penyebutan Israel itu sendiri di Quran dan hadis enggak ada, ya. Terus kalau dinamain Israel terus kagak boleh? Boleh, ngapa kagak boleh? Gitu ya. Dan ulama dari dulu sampai waya gini namain malaikat maut namanya Israel. Kagak ada yang makin ribet-ribet, nggak makin ada yang protes gitu. Terus ribet banget, ini berhubung nama Israel nggak ada di dalam Quran, nggak ada di dalam hadis, ini berarti sesuatu yang khurafat, bid'ah, apa segala macam. La ilah, menamak doang. Artinya dari dulu ulama sampai waya gini nggak ada yang bikin masalah, nggak ada yang mempermasalahkan itu nama Israel. Pokoknya disebutnya Israel, dikenalnya Israel, walaupun memang di dalam Quran, di dalam hadis enggak kita temuin tuh nama Israel, ya. Terus warakibun wa atid, rakib dan atid itu juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Itu di Quran tuh. Ma min qaulin ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak ada satu ucapan yang diucapkan kecuali di situ ada raqib dan atid yang nulis-nulis tuh. Setelah itu munkar dan nakir, ya. Nah, itu dah tuh kita udah bahas kemarin, ya. Munkar wa nakir. Kalau di dalam bahasa Arab, nakaro itu artinya nggak setuju, ngebantah, ya. Munkar wa nakir ini kan kata sebagian ulama dia Allah utus kepada orang kafir atau Allah utus kepada orang yang berdosa, karena perbuatan dosa itu adalah perbuatan munkar. Paham? Perbuatan dosa adalah perbuatan munkar. Orang yang mengingkari perbuatan munkar disebutnya munkir. Paham ini? Benar, paham? Ntar kayak tadi lagi ngangguk-ngangguk doang, ya. Munkar itu perbuatannya, orang yang mengingkari namanya munkir. Munkir sadumar, mungkar. Jadi mestinya malaikat itu mungkir, ya. Cuma kata ulama bisa jadi bukan diambil dari orang yang mengingkarinya, tapi perbuatan orang yang berbuat dosa itu. Mayat itu yang berbuat dosa, makanya disebutnya munkar. Paham? Dari kelakuan itu mayat, maka disebutnya munkar. Makanya kemarin ahlul fikih ada yang mengatakan kalau buat orang yang beriman namanya bukan munkar nakir, tapi namanya mubasyirun wa basyir, ya. Bukan munkar nakir tapi mubasyir dan basyir. Kemudian Malik khazinun nar, penjaga neraka. Ridwan khazinul jannah, penjaga surga, ya. Dia yang jagain.
Kalau yang jagain berarti udah ada belum? Hah? Ini malaikat yang jagain, berarti yang dijagain surganya udah ada belum? Udah ada. Man belum ada yang masuk, karena yang pertama masuk siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama masuk. Belum karena belum kiamat, belum ada. Entar yang pertama masuk beliau. Ya. Tapi surganya udah ada, nerakanya juga udah ada. Kalau bahasa kita nih, ilok, security-nya udah ada, kantor belum ada. Paham? Security udah ada, kantor belum ada. Orang mau bikin kantor dulu baru security. Atau kebun udah ada, baru. Lah kebun belum ada, tolong jagain ya. Jagain apaan? Kemudian wal jannata haqqun wan nara haqqun. Surga benar, neraka benar adanya. Ya. Benar ada. Jangan percaya sama orang yang ngomong itu kagak ada. Bagian antepin dia. Dia pengen begitu kali, percayanya dia maunya begitu. Kalau kita ditanya emang belum pernah ngelihat neraka? Belum. Ngelihat surga? Belum. Kok percaya? Ya percayalah, itulah Islam. Gitu. Percaya enggak mesti ngelihat. Kalau ngelihat mah gampang percayanya. Coba kalau bangsa kita nih percaya, ada percaya tapi ngelihat dulu, ngelihat neraka. Oh iya ada neraka, ada surga. Waduh, nonton sinetron nggak kita? Agak bakalan nonton sinetron. Ibu-ibu nggak ada yang nonton Ikatan Cinta, nggak ada. Lah udah niat neraka, bagaimana niat Ikatan Cinta? Wa jami'a ma ja'ana bih, dan seluruh apa yang datang kepada kita bihi, dengan sesuatu itu. Siapa yang datang? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya hak, benar. Enggak ada yang Nabi omongin yang salah, enggak ada. Ya, yang Nabi omongin ada yang bohong, nggak ada yang dusta, nggak ada yang salah. Yang Nabi omongin benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Enggak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai keinginannya itu ikut dengan apa yang saya bawa. Jangan nurutin pengennya kita, tapi nurutin sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad Al-Marzuki, wa kullu ma ata bihi ar-rasulu fa haqquhu at-taslimu wal qabulu. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah, kita itu harus taslim, qabul, menyerahkan diri, nerima. Iya. Udah jangan pakai yang kagak-kagak udah. Emang apa? Udah pernah Isra Mi'raj, udah pernah ngeliat neraka, udah pernah ngeliat surga, udah pernah ngeliat Allah. Udah, mau percaya siapa? Mau percaya sama yang kagak pernah ngeliat? Bapak-bapak percaya nggak kalau saya bilang di puncak itu kalau naik dikit lurus, ntar belok kanan. Begitu ada tukang ini, ada pelang ini, belok kanan. Ntar ada yang namanya pemandian sama pemandangan yang cakep banget. Pokoknya di tempat lain kagak ada. Cakep banget. Saya baru kemarin ke sono. Percaya nggak bapak-bapak? Percaya nggak? Percaya. Itu saya yang masih banyak bohongnya. Nah ini Nabi yang ngomong.
Isra Mi'raj beliau udah ngelihat apa aja, udah ngelihat ya. Dan emang kesehariannya juga enggak pernah bohong. Buat apa kita percaya sama yang lain? Ya, percaya sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah bil qabul ta'ala kulli sanin ma'mul salah insya Allah. ظهرا بعد داخل كل شر جانب كل خير وأدوان العمر بالخير والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الفاتحة.